Kunjungan Brian. Malam menjelang, Ipana mendelik kesal namun ia hanya pasrah karena Karenja tidak mengizinkannya untuk turun dari kasur sedikit pun tanpa digendong. Ipana selalu kalah berdebat ketika Karenja membeberkan berbagai macam alasan menyangkut sang anak. Kini pria tampan itu tengah mengambil makanan ke bawah untuk makan malam mereka. Ipana hanya melihat laptopnya untuk memeriksa beberapa berkas yang masih harus diselesaikan. Irfan hanya bisa menggantikannya untuk rapat dan memeriksa pekerjaan, tetapi tidak untuk menandatangani berkas, sehingga ada beberapa berkas yang harus ia tandatangani dan membuat Karenja mendengus sebal. Kini ia hanya duduk manis sambil menonton televisi yang tengah membicarakan tentangnya. Tidak ada berita miring karena Fajri sudah menjawab beberapa pertanyaan penting dari followers. Ceklek. Karenja masuk ke dalam kamar dengan wajahnya yang cemberut masam. Ia meletakkan makanan di atas meja nakas dan memeluk Ivana dengan manja. "Kenapa sayang? Apa abang mengerjaimu lagi?" tanya Ipana mengernyit. "Bukan," ucap Karenja. "Terus kenapa suamiku tiba-tiba cemberut seperti ini?" tanya Ipana mengusap rambut Karenja dengan lembut. "Ada mantanmu di bawah?" "Aku kesal melihatnya wajahnya," ucap Karenja merengek. Mantan yang mana?" tanya Ipana mengernyit. "Itu Buteng," ucap Karenja menyembunyikan wajahnya di ceruk leher Ipana. "Buteng siapa?" tanya Ipana semakin bingung. "Bule tengik itu sayang, Brian. Kamu gimana sih?" ucap Karenja kesal. "Brian, dia ada di bawah?" tanya Ipana mengernyit. "Iya, apa kamu akan bertemu dengannya?" tanya Karenja dengan telinga yang memerah menahan cemburu. "Apa dia ingin membesukku?" tanya Ipana. "Iya," ucap Karenja lirih. "Ya sudah, biarkan dia menunaikan niat baiknya, Bi. Gak boleh seperti itu. Lagian dia kan gak ada niat jahat," ucap Ipana lembut. "Bagaimana kalau dia punya maksud lain? Dia ingin merebutmu atau dia ingin menculikmu?" ucap Karenja dengan nada sedikit meninggi. Ipana mengusap wajah Karenja dengan tangannya. Ia terkekeh dan meraih wajah sang suami lalu mengecup bibirnya dengan lembut. "Jangan ngomong seperti itu. Ayah, Bunda yakin dia tidak akan mau menghancurkan rumah tangga orang lain hanya untuk keinginannya," ucap Ipana tersenyum. Ia menggesekkan hidungnya dengan hidung Karenja dengan gemas, karena tingkah pria tampan ini sangat menggemaskan semenjak menyidang. "Tapi bagaimana kalau benar itu terjadi?" tanya Karenja lirih. "Apa kamu akan membiarkan aku direbut oleh orang lain?" tanya Ipana serius. "Gak mau," ucap Karenja lirih. "Ya udah, apa yang ayah takutkan? Bunda gak akan kemana-mana kecuali ayah yang meminta," ucap Ipana tersenyum. Hati Karenja menghangat mendengar panggilan yang akan ia sandang sebentar lagi. Ia memeluk Ipana dengan lembut menyembunyikan wajahnya yang merona senang. "Sekarang Dede lapar ayah, apa boleh Dede makan?" tanya Ipana menerikan suara anak kecil. "Ah, boleh sayang." "Tentu saja boleh, ayah tadi sudah masak makanan kesukaan Bunda dengan penuh cinta," ucap Karenja tersenyum sambil mengelus perut Ipana dengan lembut. Ia mengambil makanan dan menyuapi Ipana dengan telaten. Semenjak menikah, mereka memang makan sepiring berdua. Terkadang Ipana yang menyuapi dan terkadang ia juga menyuapi. Kebahagiaan sederhana dalam rumah tangga yang membuat hubungan semakin dekat dan begitu harmonis. Hingga semua hidangan sudah tandas, Karenja memberikan vitamin kepada Ipana dan mengecup bibir sang istri sambil terkekeh. "Cuma bisa kecup-kecup," ucap Karenja cemberut. "Tapi gak apa-apa, daripada Dede dalam keadaan bahaya, lebih baik aku menahannya," ucap Karenja tersenyum. "Sabar ya ayah, gak lama kok, nanti kita konsul lagi sama dokter," ucap Ipana tersenyum. Tok tok tok. Karenja mengernyit ketika mendengar pintu diketuk oleh seseorang. Ia segera beranjak dari ranjang dan membuka pintu. Terlihat Atim berdiri di depan pintu bersama dengan Brian. "Selamat malam Tuan, saya mengantar Tuan Brian untuk menemui Nona," ucap Atim sedikit menunduk. "Ah iya, terima kasih Atim," ucap Karenja. Ia menatap Brian dengan lekat dari atas sampai bawah, begitu rapi dan menawan dengan rambut panjangnya terurai indah, jaket bermerek dan senyum yang begitu menawan. Ia melihat dirinya yang hanya menggunakan celana training pendek dan baju kaos kebesaran, rambut yang masih acak-acakan dan sedikit bau bawang karena habis memasak. "Aku sangat kalah dari penampilan, tapi anakku gak akan tertarik dengan dia," batin Karenja tersenyum semirik. "Apa kabar? Maaf tadi tidak sempat menyapa," ucap Karenja datar. "Baik, tidak masalah. Apa saya boleh melihat keadaan Ivana?" tanya Brian tersenyum.
Ya, tapi kamu harus menyiapkan diri untuk masuk ke dalam kamarku, ucap Karenja tersenyum semirik. Iya, aku sudah siap, ucap Brian yang tidak tahu bagaimana isi kamar jahanam Ivana dan Karenja. Silakan, ucap Karenja membuka pintu lebih lebar. Brian masuk sambil membawa sebuah kantong untuk Ivana. Ia tersenyum ketika melihat sahabatnya sudah baik-baik saja. Hai Nah, gimana keadaanmu? Tanya Brian berdiri di dekat Ivana. Aku baik, Bray. Kamu apa kabar? Lama kita tidak bertemu, ucap Ivana tersenyum tipis. Aku baik, Nah. Aku hanya sibuk berkelana mencari tujuan hidup, ucap Brian tersenyum. Karenja menyodorkan kursi agar Brian bisa mengobrol dengan Ivana. Lalu pria tampan itu naik ke atas tempat tidur dan merebahkan kepalanya di atas paha Ivana sambil menonton televisi. Maaf Nah, apa kamu benar-benar keguguran? Tanya Brian hati-hati. Beruntung janinku kuat, Brian. Jadi aku masih bisa bertahan, ucap Ivana tersenyum. Syukurlah. Maaf, aku tidak bisa mengunjungimu di rumah sakit dan baru bisa berkunjung hari ini, ucap Brian penuh sesal. Tidak apa, Bray. Memang tidak ada yang boleh membesukku di sana, ucap Ivana mengelus kepala Karenja. Apa dia begitu manja? Bukankah kamu yang hamil? Tanya Brian sedikit terganggu. Iya, Mas Eja lagi ngidam makanya lebih manja dan banyak mau, ucap Ivana tersenyum. Apa kamu tidak kerepotan mengurusnya, Nah? Sementara keadaanmu seperti ini, ucap Brian mengejek. Tidak, Bri, justru dia mengurusku dengan telaten walaupun keadaannya juga sedang lemah, ucap Ivana tersenyum menatap Karenja yang juga sedang menatapnya. Brian merasa salah berucap, ia menatap hiasan dinding kamar Ivana dan terkejut. Pasutri ini memang gila karena memasang foto panas mereka yang hampir memenuhi dinding kamar itu. Mulai dari foto tunangan, menikah, berciuman, berpelukan mesra dan foto aneh lainnya. Mulai dari bingkai kecil hingga bingkai yang sangat besar ada di sana. Glek, sial, ini yang dimaksud oleh dia tadi, batin Brian mengumpat. Brian, kenapa waktu aku menikah kamu tidak mengucapkan selamat kepadaku? Tanya Ivana. Hari itu aku harus terbang ke luar negeri untuk mengurus perusahaanku. Nah, maaf untuk itu, ucap Brian penuh sesal. Aku mengerti. Apa kamu sudah menemukan tambatan hati? Tanya Ivana. Belum Nah, aku hanya ingin lebih sukses lagi. Mungkin juga aku tidak akan menikah, ucap Brian. Kenapa? Tanya Ivana. Karenja melewas-was jangan sampai Brian menyinggung tentang perasaannya di sini, atau ia akan mengusir Buteng ini dengan kasar. Susah mencari yang seperti kamu, Nah, ucap Brian tersenyum. Atim datang sambil membawa minuman untuk Brian. Janda tanpa anak itu dibentuk dengan sangat disiplin oleh Ivana dan bahkan hampir menyamai sifatnya. Silakan Tuan, ucap Atim tersenyum tipis. Ia mengambil piring bekas makan Ivana tadi sebelum berpamitan keluar. Apa kamu tertarik padanya, Brian? Dia hanya tidak menjadi CEO saja, selebihnya kami 11-12, ucap Ivana tersenyum. Aku belum memikirkannya, ucap Brian menunduk. Jangan berbohong, telingamu memerah. Jika tertarik, aku akan melepaskannya untukmu, ucap Ivana tersenyum. Tetapi ia hanya terhalang status. Status? Tanya Brian mengernyit. Atim, dia seorang janda tapi hatinya begitu tulus dan lembut. Ya, aku pikir dia cocok untukmu terlepas dari statusnya, ucap Ivana. Nanti akan kupertimbangkan lagi, ucap Brian tersenyum. Iya, aku membawa sedikit oleh-oleh, semoga kamu masih suka, ucap Brian. Terima kasih, kesukaan masih sama seperti dulu, hanya saja sekarang mungkin akan sering diolah oleh suamiku menjadi makanan yang lain, ucap Ivana. Karenja sudah terlelap dalam pelukan Ivana. Brian, yang paham segera undur diri karena bagaimanapun Ivana sudah memiliki suami dan tidak pantas untuknya berada di sana terlalu lama. Aku pamit Nah, cepat sembuh dan jangan nakal, ucap Brian tersenyum. Aku ingin mengelus kepalamu Nah, tapi itu hanya untuk menimbulkan masalah nantinya, batin Brian. Iya, terima kasih karena kamu sudah menyempatkan untuk datang, ucap Ivana. Selamat beristirahat, ucapnya keluar dari kamar, menutup pintu. Karenja kembali membuka matanya dan duduk dengan wajah yang cemberut. Kamu hanya pura-pura tidur, Bi? Tanya Ivana mengernyit. Aku gak suka kamu terlalu lama mengobrol dengan dia. Ya, walaupun aku tidak melihat niat buruk, tetapi aku tetap saja cemburu, sayang. Itu tidak bagus untuk kesehatan jantung, hati, dan kelangsungan hidupku,
ucap Karenja membantu Ipana untuk berbaring. Baiklah Tuan Pecemburu. Aku milikmu dan hanya milikmu. Tolong peluk aku hingga terlelap, hingga pagi menjelang dan hingga kapanpun, ucap Ipana menggeleng sambil merentangkan tangannya. Baiklah Tuan Putri, ucap Karenja tersenyum dan memeluk Ipana dengan lembut. Mereka terlelap ditemani oleh temaram lampu kamar, remang-remang dan aroma terapi yang begitu menenangkan, membuat tidur mereka begitu nyaman dan serasa puas.